Bagaimana jika pulang bukan kembali tapi justru pergi lebih jauh? Bagaimana jika keluarga bukan hanya ayah ibu tapi juga teman seperjalanan? Bagaimana jika ku ceritakan perjalanan pulang menuju Banda Neira? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hai, akhirnya kita kemana? Besok pagi kita datang langsung disambut sama Gunung Api Banda. Tadi pagi kami baru berangkat dari Amahai menuju Ambon. Lalu sekitar pukul 2 siang kami melanjutkan perjalanan dengan kapal menuju Banda Neira. Tidak lupa menyempatkan waktu untuk membeli cemilan serta makanan untuk asupan selama di kapal. Meski perjalanan menempuh waktu kurang lebih 15 jam, tapi aku yakin itu tidak akan terlalu terasa jika dihabiskan bersama orang-orang yang menyenangkan. Pulang kampung. Mudik gue. Setiba di kapal, aku dan teman-teman menunggu konfirmasi mengenai kamar. Jadi, sebelumnya kami request untuk upgrade dari bangsal ke kelas 2. Perjalananku selama di negeri Sleman dan sekarang menuju Banda Neira itu ikut long trip dari N-Trip. Jadi kalau mau request ini dan itu juga bisa. Nah, karena perjalanannya kurang lebih 15 jam, jadi malam ini kami semua tidur di kapal. Aku lakukan langsung adalah bersih-bersih karena perjalanan dari pagi itu super duper panjang dan kalau diperhatikan wajahku sangat kusam. Jadi saatnya untuk pakai sheet mask. Dan setiap trip kemanapun itu aku pasti bawa masker wajah. Oh iya, kebiasaanku kalau pakai sheet mask adalah ketika sudah 20 menit maskernya aku usapin ke badan-badan karena serumnya masih banyak. Kalau naik kapal itu udah termasuk sama makan malam, so tiketnya jangan sampai hilang. Dan harga yang tertera di tiket adalah harga sebelum upgrade kamar. Ini kita bertiga lagi duduk-duduk sambil makan siang yang kita beli di Ambon tadi. Ternyata aku sempat tidur siang cukup lama, kira-kira 1 jam lebih. Lalu mendengar suara berisik teman-teman yang katanya mau keliling kapal, aku seketika langsung terbangun. Aku selalu suka matahari terbenam. Beberapa tahun lalu, pemandangan inilah yang membuat aku punya alasan untuk bangun lagi besok. Rasanya untuk menghadapi lika-liku tragedi, kita cuma perlu punya satu alasan sederhana untuk bertahan. Bagiku adalah matahari, bagimu apapun itu asalkan kamu bertahan. Karena angin sudah mulai kencang, kami masuk dan berkeliling melihat area bangsal. Sebenarnya kalau rame-rame tidur di bangsal itu seru juga ya, hanya saja nggak boleh terlalu berisik. Sedangkan kami sudah pasti berisik karena malam ini ada pertarungan. Jadi kami akan bermain Mr. White. Permainan ini tuh mirip-mirip sama werewolf, tapi ini jauh lebih seru karena kita tuh harus benar-benar teliti mencari kawan dan membunuh lawan. Permainan ini bisa memecah belah pertemanan. Udah dia. Apa sih? Ya udah tebak. Ini nggak boleh gitu, nggak boleh. Kan bisa salah, right? Aku Zizo sama ini dua pokoknya. Ini Zizo dulu. Gue mau memimpin permainan aja. Gak mau memimpin permainan karena gue mau menang. Wangsa. Ya, Zizo 3 orang. 2, ada 3. Saya udah kode-kode anjir sama kayak Eko. Hot. Nah, Panas. kita bebas. Benteng. Nah, Waduh. Eko udah Eko. Nah. Ya kasihan Bang Eko. Pilihan anjir. Gua si pilihan. Undercover. Kan masih ada 3 loh, Bang.
Percaya deh, ini permainan sampai ke bawah mimpi. Bahkan selalu kita bahas dan memicu perdebatan. Ini sudah keesokan harinya, kapal sudah tiba di Banda Neira sekitar pukul 7 pagi. Kami langsung disambut dengan pemandangan Gunung Api Banda. Hari pertama, kami tinggal di The Maulana Hotel karena masih belum bisa check-in, jadi kami hanya menitip barang lalu mencari sarapan nasi kuning. Setelah sarapan, ternyata kamar sudah siap dan boleh langsung masuk. Jadi, Hotel The Maulana ini punya pemandangan langsung menghadap Gunung Api Banda. Setelah semalaman tidur di kapal, rasanya bisa kembali ke kasur itu sangat menyenangkan. Kamarku super duper luas, nyaman terutama kamar mandinya. Dan sejujurnya kami semua belum mandi seharian. Selama di Banda Neira, teman sekamarku adalah Kak Indira. Mungkin ini sekitar pukul 2 siang, semua orang sudah sempat istirahat sebelum memulai eksplor pulau yang cantik ini. Kami sempatkan makan siang di sebuah tempat dengan nuansa vintage. Ternyata kebersamaan itu jadi sesuatu yang sangat berharga untukku. Seperti momen sekarang yang tidak akan pernah terulang kembali. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. Sudah memasuki agenda trip Day One, jadi kami mengunjungi rumah budaya untuk belajar mengenai sejarah Banda Neira. Kalau kamu adalah orang yang sangat tertarik akan sejarah, pasti akan terkesima dengan peninggalan yang ada. Tentunya setiap benda pasti punya cerita, itulah yang menarik dari berkunjung ke situs sejarah. Ini adalah lukisan yang menceritakan tentang peristiwa Benteng Nassau. Kala itu VOC di bawah kepemimpinan Jan Pietersen melakukan pembantaian kepada 44 sosok berpengaruh di Banda. Jenazah ke-44 orang ini dibuang ke dalam sumur tua di belakang Benteng Nassau yang saat ini sumur tersebut masih ada. Berada di dalam rumah budaya ini serasa diajak memasuki mesin waktu untuk menuju masa lampau. Banda Neira itu tidak hanya terkenal dengan keindahannya, namun juga terkenal dengan sejarahnya yang begitu kental. Kita lagi ada di pasarnya. Ini lagi di pasarnya nggak sih? Ya. Bang Asmi ini di pasar Iya, nggak? ini di Kampung Cina. Kampung Cina namanya. Kampung Cina. Oh, Kampung Cina. Ya. Setelah puas mengulik sejarah, saatnya kami menuju pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Lontoir. Perjalanan menuju pelabuhan itu akan melewati pasar yang sangat penuh dengan cemilan. Tentunya perahu yang kami gunakan itu merupakan transportasi umum dan untuk menyeberang itu hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit. Kita mau kemana? Kita mau ke pulau lupa namanya yang pokoknya ini tuh kita mau menuju ke sebuah tempat di mana ini nanti clue-nya itu udah pohon sejuta umat. Oke, pohon sejuta umat. Nantikan ya. Buah apa? Buah pala, Bang. Oh, buah pala. Oh, buah pala. Nanti kita banyak ketemu buah pala di sini. Oh. Soalnya Banda besar ini kebanyakan memang pala paling banyak di pulau ini. Baru sampai kami udah diharuskan untuk kardio menaiki tangga yang lumayan banyak ini untuk menuju sumur yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Sumur ini dibersihkan setiap 10 tahun sekali. Ritualnya dinamakan cuci parigi. Kalau mau masuk ke area sumur itu harus melepas alas kaki. Dan di sini ada peraturan bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk naik ke atas sumur. Penasaran nggak sama alasannya? Dia ndak naik, jangan sampai ada halangan masalah menstruasi apa ini. Karena kita selalu menjaga natural powernya, ya. Jadi seperti gitu. Jadi bukan kata perempuan ndak bisa naik, kita sama-sama individu. Tapi alasannya seperti begitu. Jika para turis meminum airnya, katanya mereka akan selalu ingin datang ke Tanah Maluku, khususnya Kepulauan Banda. Kalau kamu penasaran dengan rasa airnya, jujur seger banget.
Aku minumnya itu seperti orang yang lagi kehausan. Dan tidak lupa aku juga didoakan supaya aku dapat jodoh. Kalau doanya baik, ya udah aku aminkan saja. Waktu aku tanya kami mau kemana, katanya mau ngopi. Tapi aku bingung kenapa jalan menuju tempat ngopinya itu masuk-masuk ke dalam hutan ya. Semangat guys. Kita masih jalan, kan kita tuh katanya sih mau ngopi ya. Tapi ngopinya di hutan banget gitu. Nggak tahu apakah ada starling di sini. Kita lihat nanti ya. Ternyata ngopinya itu di kebun pala dan kami disuruh mencoba kopi pala. Kita lihat reaksi Zizo ya. Coba. Lo jangan kaget, Zo. Ini teh apa, Mas? Satu aja buat berempat. Ini kayaknya teh kayu manis. Ini Kopi pala. Coba. Meski sering mendengar tentang buah pala, tapi aku tidak begitu penasaran dan ternyata setelah kesini dan dijelaskan, aku baru tahu kalau buah pala itu punya manfaat yang sangat banyak. Belanda gitu. Jadi kan kalau misalkan ada yang meninggal, mereka tuh memanfaatkan daunnya pala ini untuk mengawetkan mayat. Oh, Jadi ketika mau jadi buat dia bawa ke Eropa, nah dia kasih daun-daun buah pala ini dibungkus supaya mayatnya tahan lama bisa sampai sana gitu. Oke. Jadi emang dia manfaatnya banyak banget. Oke. Jadi kalian harus nyobain sih. Maksudnya ada sirup pala, ada manisannya buah pala. Setiap bagian dari buah pala itu punya manfaat yang banyak dan buah pala tersendiri bisa diolah menjadi banyak hal. Jadi nggak heran ya kalau pada zaman kolonial dulu buah pala itu benar-benar diincar oleh Belanda. Setelah dari kebun pala, kami menuju pohon sejuta umat. Dalam perjalanan, kami diperbolehkan untuk memetik jambu dari salah satu pohon warga. Ini pertama kalinya aku melihat jambu mungil dan rasanya enak. Ini apakah jambu ini Zizoable? Ah, Zizo approve. Zizo approve ya. Oh, kiri guys. Dan ini tibalah kami semua di pohon sejuta umat, tempat terbaik mendengarkan lagu Banda Neira di Banda Neira. Perjalanan di Banda Neira tidak cukup diceritakan dalam satu episode. Jadi sampai bertemu di episode selanjutnya yang akan membahas lebih banyak tentang pulau cantik ini. Plan your next trip with Klana Saka. Dah.